Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Muji Widayati dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, dalam kesempatan ini Bu Muji akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum memasuki materi, jangan lupa sekali lagi Bu Muji ingatkan, jangan lupa like dan subscribe channel Bu Muji ya, karena subscribe itu tidak berbayar. Biar Bu Muji lebih semangat, jangan lupa like dan subscribe. Sebelum membahas materi tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, Bu Muji akan ulas ya sebentar materi minggu lalu yang membahas tentang bab akulturasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara gitu. Ada hikmah, nilai-nilai yang dapat diambil dari materi minggu lalu ya. Apa itu? Ternyata kalau kalian amati dari bidang kepercayaan, pemerintahan ya, kemudian bidang bangunan, bidang seni ukir, ternyata nenek moyang kita itu luar biasa cerdas ya. Mereka memiliki kemampuan berpikir lokal genius. Apa itu lokal genius, Bu Muji? Ya, jadi lokal genius itu kemampuan menerima budaya asing ya masuk ke Nusantara, diterima oleh nenek moyang kita gitu, diterima tetapi tidak meninggalkan budaya asli Nusantara gitu, disesuaikan dengan kepribadian masyarakat Indonesia pada saat itu gitu ya. Jadi nenek moyang kita sudah mengenal cara berpikir lokal genius. Nah, kalian generasi muda ya yang sekarang ini dunia teknologi lebih maju sekali, kalian mengenal budaya-budaya asing banyak sekali ya lewat media sosial. Ada budaya barat, ada budaya Korean style ya, Korea style yang kalian cintai ya bagi siswi-siswi biasanya. Nah, kalian jangan lupakan ya budaya nenek moyang kalian, yaitu lokal genius ya. Oke lah, menerima budaya asing tersebut ya, budaya asing tentunya yang baik-baik ya, yang diambil hikmahnya itu budaya-budaya asing. Kalau kalian lihat seperti budaya Korea ya, diambil sisi positifnya saja, tetapi jangan lupa ya, jangan tinggalkan budaya lokal Indonesia gitu ya. Itu hikmah dari materi sebelumnya ya, akulturasi budaya Hindu-Buddha. Kalian harus punya cara berpikir lokal genius kayak gitu ya. Oke, nah langsung saja kita memasuki materi tentang proses masuknya Islam ke Indonesia gitu ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang Hindu-Buddha gitu, sekarang kita sudah memasuki kepercayaan Islam masuk ke Indonesia. Nah, ya kenapa Bu Muji, faktornya apa saja nih kok bisa Hindu-Buddha itu mulai memudar dan bergeser menjadi memeluk agama Islam? Nah, ini tentunya ada beberapa faktor gitu ya. Beberapa faktor ini kalau kalian amati dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya, di akhir kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu raja terakhirnya biasanya tidak menyiapkan raja yang cakap. Cakap itu artinya tidak ganteng ya, cakap itu memiliki kesaktian. Jadi raja terakhir itu rata-rata tidak memiliki kesaktian ya yang lebih gitu. Kemudian banyak sekali perang-perang saudara ya yang terjadi di kerajaan Hindu-Buddha, itu yang mengakibatkan kerajaan mengalami kemunduran gitu ya. Jangan perlu diambil hikmahnya ini ya, jangan perang sesama saudara sendiri, ternyata itu bisa melemahkan ya kekuatan gitu ya. Kemudian faktor masuknya Islam ya mudah diterima di Indonesia itu juga karena pengaruh-pengaruh Islam masuk ke Indonesia itu sangat kuat gitu ya. Kenapa kok Islam mudah diterima di Indonesia ya? Tentu agama Islam itu syarat masuknya agama Islam lebih mudah ya.
dengan melafalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disertai dengan saksi akan sah masuk agama Islam. Kemudian upacara ya itu bersifat sederhana, tidak mengenal kasta seperti agama Hindu Buddha itu kan mengenal kasta ya. Kemudian penyebarannya juga sangat damai gitu ya. Ngomong-ngomong tentang masuknya Islam ke Indonesia itu kan pasti ada bukti ya. Apa toh buktinya kalau Islam itu sudah mengenal Islam ya? Buktinya itu ada makam Binti Maimun yang ada di Gresik gitu. Kemudian ada juga makam ya Sultan Malik Al-Saleh ya. Itu bukti-bukti Islam masuk ke Indonesia. Mulai abad berapa Bu Muji? Mulai abad ke-7 ya. Islam itu mulai datang ke Indonesia. Nah, ngomong-ngomong siapa nih yang membawa Islam ke Indonesia? Itu ada beberapa teori ya. Ada 3 teori yang perlu kalian ketahui. Yang pertama kita akan bahas itu adalah teori Gujarat ya. Kalau teori kan kadang kalian itu ngapalkannya susah Bu Muji ya. Gampang saja, jadi begini, teori Gujarat. Teori Gujarat itu Islam masuk ke Indonesia ya, itu dibawa oleh orang Gujarat ya. Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat. Gujarat itu India. Nah, teori ini tentu ada tokoh pencetusnya yaitu Eyang Snoedschuurgens ya, di mana bukti yang paling kuat dalam teori ini itu adalah batu nisan. Ya, menurut teori Gujarat ini batu nisan ya Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh itu raja pendiri Samudra Pasai, di mana ya batu nisannya itu bercorak khas Gujarat ya. Batu nisan tahu ya anak-anak ya, batu nisan itu diamati sama persis yang ada di Gujarat gitu. Kemudian ya yang kedua, materi yang kedua teorinya itu teori Persia ya. Apa itu teori Persia Bu Muji? Teori Persia itu adalah Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia, Iran ya. Ada beberapa bukti atau dasar teori ya. Yang paling kuat adalah ini persamaan budaya memperingati ya, biasanya 1 Muharram, Asyura ya, Suro. Kalau di Persia itu untuk memperingati ya cucu Nabi Muhammad Hasan Hussein ya. Kalau di Indonesia sendiri kalian ingatlah tentunya kalau masa 1 Muharram Asyura itu kalau di desa ya, di Kampung Bu Muji itu biasanya ada ritual apa ya, bancaan istilahnya gitu. Ya, kadang ada yang bikin bubur syuro gitu. Jadi persamaan upacara ini seperti di Iran, Persia. Nah, jadi menurut Jajadiningrat ya, Husain Jajadiningrat itu berarti Islam itu berasal dari Persia gitu ya. Kemudian yang teori ketiga itu ada teori Mekah. Nah, kalau Mekah jelas nih ya, berarti Islam datang ke Indonesia itu berasal dari Mekah, negara Arab. Nah, ini ya pasti ya jelas ya, Islam itu kan dari negara Arab gitu ya. Nah, ini teori ini berdasarkan apa? Nah, ini berdasarkan ya gelar raja-raja Samudra Pasai ya, itu gelarnya Al-Malik, di mana gelar Al-Malik itu asli dari negara Arab sana. Nah, ini teori ini dicetuskan oleh Hamka gitu. Selain itu di kerajaan Samudra Pasai ya, mayoritas itu menganut Syafi'i itu loh ya. Nah, kalau dalam teori Persia dan Iran itu memeluk Hanafi gitu, paham Hanafi. Nah, kalau kalian amati dari ketiga teori ini yang jadi patokan itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Kenapa Bu Muji?
Karena kerajaan Samudra Pasai, ingat, kerajaan Islam pertama kali di Indonesia. Jadi yang diteliti adalah kerajaan Samudra Pasai. Ya, yang menurut teori Hamka mayoritas masyarakatnya menganut paham Syafi'i gitu ya. Gitu ya. Semoga paham ya. Nah, kemudian kita bahas bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, disebarkan itu dengan cara bagaimana, Bu Muji. Nah, disebarkannya bisa melalui perdagangan. Jadi orang-orang ya Arab ingin datang ke Indonesia itu dengan cara berdagang. Nah, berdagang di Indonesia kan mereka juga butuh ibadah. Nah, itu diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Kemudian ya, yang kedua itu melalui perkawinan atau pernikahan. Jadi orang-orang yang tadi orang-orang Arab datang ke Indonesia berdagang ya, ternyata cinlok nih ya, cinta lokasi dengan orang Indonesia, kemudian menikahlah. Tentunya menikah itu ya harus memeluk agama Islam yang wanitanya, kemudian akan menghasilkan keturunan-keturunan Islam gitu ya. Bisa melalui pendidikan ya, dibuka pondok pesantren gitu, lewat kesenian ada dalam agama Islam itu kaligrafi ya, seni-seni apa tulisan Arab gitu ya. Ada melalui tasawuf ya, ada beberapa hal itu cara-cara Islam disebarkan di Indonesia gitu. Nah, Islam masuk ke Indonesia tentunya membawa beberapa dampak ya, perlu kalian ketahui. Dampaknya apa saja tuh Bu Muji? Nah, dalam segi sistem pemerintahan jelas ya, sistem kerajaan masih dijalankan tetapi beralih menjadi kesultanan ya, lebih bersifat ke Islami gitu. Dalam sistem kepercayaan, animisme dan dinamisme tidak dijalankan dalam agama Islam ya. Aslinya itu kan musyrik, tidak boleh ya. Jadi masyarakat tidak berganti ya, tidak menganut animisme dan dinamisme ya, mulai ditinggalkan sedikit-sedikit. Kemudian banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam gitu ya. Kemudian mempengaruhi apa saja Bu Muji? Dalam segi bangunan jelas itu mempengaruhi ya. Kalau di masa Hindu-Buddha itu kan mempengaruhi bidang bangunan candi. Candi itu kan sebagai tempat ibadah ya orang Hindu-Buddha. Nah, dalam Islam ya, maksudnya Islam nanti juga mempengaruhi tempat ibadah ya. Bu Muji akan bahas nanti akulturasi budaya Islam gitu. Dalam sedikit Bu Muji bocori ya, jelaskan. Untuk apa bidang bangunan kalian amati masjid di Demak ya, atapnya itu kan masih berbentuk berundak-undak, itu ciri khas asli Indonesia gitu ya. Masih banyak hal lagi mempengaruhi dalam bidang tulisan ya, bidang upacara ya, bidang seni ukir ya. Seni ukir kalau di masa apa Hindu-Buddha itu kan biasanya yang diukir, kalau Hindu-Buddha kan orang yang apa ya, dianggap memiliki kekuatan ya, seperti sang dewa, seperti raja, itu akan diukir ya. Tapi kalau dalam agama Islam ya, itu yang diukir adalah tulisan-tulisan Arab gitu. Oke, itu saja penjelasan Bu Muji untuk kali ini gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini ya. Yang sudah subscribe Bu Muji ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa untuk kalian subscribe gitu. Sekian dari Bu Muji, jaga selalu kesehatan di rumah, tetap semangat PJJ di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.